Dia memutilasi korbannya dan dia simpan dagingnya. Halo guys, balik lagi di channel ini. Perkenalkan, nama gue Devita Anggreni. You can call me Devita. Gini, lo lagi jalan, lo lihat ada orang jual jajan daging-dagingan, lo beli, lo makan, enak banget, tapi lo nggak tahu sama sekali itu daging apa. Dan malam ini gue mau bahas tentang kisah satu orang yang ada di Amerika. Dia jual jajan-jajanan di pinggir jalan, bahan utamanya itu daging. Dan daging itu tapi bukan dari sapi. Namanya Joy Matney dan orang-orang manggil dia The Burger Man. Jadi gini ceritanya. Joy Matney lahir 1955 di Amerika. Dia besar di daerah Maryland, negara bagian yang ada di pantai timur Amerika Serikat, dekat Washington DC. Dia itu bukan orang yang berpengaruh. Dia pekerja biasa, kuli angkut dan buruh kasar. Postur tubuhnya tuh ya orangnya gede, badannya besar, ya umum kayak orang kebanyakan. Nah, ini yang bikin hidupnya itu mulai berantakan, yaitu masalah keluarga. Istrinya ninggalin dia, bawa kabur anak-anaknya, dan pergi nggak tahu kemana. Dan untuk Joe, dia nggak bisa nerima itu. Sehingga dia obses sama keberadaan mantan istri dan anak-anaknya. Kayak nggak terima gitu loh, dia ditinggalin sama istri dan anak-anaknya. Sebenarnya sih wajar kalau dia obsesi, ya namanya dia suami dan bapak dari anak-anaknya. Tapi juga di balik semua itu kita tuh nggak tahu apa yang terjadi, kenapa istrinya ninggalin dia. Tapi yang jelas apa yang dia lakuin setelah itu nggak bisa sama sekali dibenarin. Nah, karena dia yang begitu obsesnya tadi, dari sini dia yakin mereka itu pasti sembunyi di suatu tempat. Akhirnya nih, dia mulai nyari-nyari, mondar-mandir di area Sungai Patapsco, yaitu sungai yang membelah Maryland. Dan disitulah semuanya dimulai. Tahun 1994, saat Joe lagi ngubek-ngubek area sungai, di mana dia lagi nyari istri dan anaknya, di sana dia ketemu dua orang tunawisma, yaitu seorang pria dan wanita. Nah, dia nanya ini tentang keberadaan anak dan istrinya. Kayak mungkin gini, kalian lihat orang ini nggak? Nah, mungkin si dua orang tunawisma ini nggak lihat dan nggak tahu. Tapi Joy ini malah curiga sama dua orang ini. Dia nggak percaya kalau dua orang ini emang beneran nggak tahu. Dia kayak yakin bahwa dua orang ini tahu di mana istri sama anaknya. Tapi mungkin karena obses dan rasa nggak terima dia itu, nah ini yang salah. Sehingga pikiran dia itu mungkin di situ udah nggak stabil waktu itu. Karena yang jelas kedua orang tunawisma itu dibunuh. Dan ini bisa dibilang pembunuhan pertama dia, tahun 1994. Joy bunuh dua orang tunawisma di pinggir sungai Patapsco. Kalau ini disebut pembunuhan pertama, berarti dia ngelakuin pembunuhan lagi setelahnya. Iya, bener. Oke lanjut, pembunuhan pertama dia terhadap dua orang tunawisma ini dilakukan dengan metode brutal. Di sini gue gak akan terlalu detail, tapi yang jelas dia pakai kapak. Tapi gini, yang bikin gue heran dan gak habis pikir setelah kejadian itu, Joy Matney ini pulang ke rumah, dia tidur, dan besoknya dia kerja lagi kayak biasa. Kayak berasa gak pernah ngelakuin apa-apa. Sementara polisi akhirnya menemukan jenazah dua orang tunawisma itu. Tapi pada saat itu mereka belum tahu siapa pelakunya. Joy lolos, bebas, dan gak ada yang pernah nyangka. Dan selama beberapa waktu, apakah dia uring-uringan? Enggak, dia itu masih tenang. Selain itu, polisi juga enggak mencurigai dia sama sekali. Hidup dia itu pokoknya berjalan seperti biasa. Tapi ternyata justru malah ada sesuatu yang udah berubah dalam diri dia. Karena kenapa? 2 tahun kemudian, pada tahun 1996, dia melakukan pembunuhan lagi. Lagi ya. Dan kali ini korbannya adalah seorang wanita bernama Kathy Magaziner. Si Joe ini ketemu sama Kathy di area hutan dekat kawasan industri Baltimore.
Itu tuh area kumuh terpencil dekat sungai Patapsco. Tempatnya sama dengan yang dia bunuh 2 orang tunawisma itu. Dan setelah membunuh Kathy, Joy melakukan sesuatu yang bikin kasus ini udah masuk level berbeda. Dia memutilasi korbannya dan dia simpan dagingnya. Nah, ini bagian yang bikin kasus Joy Metheny itu beda dari kasus pembunuh kebanyakan. Karena biasanya di kasus pembunuhan itu, kebanyakan mereka itu kan menyembunyikan jejaknya. Mereka paranoid dan mereka panik. Sementara Joy Metheny, dia malah buka lapak. Iya, serius, dia buka lapak, jual burger dan daging olahan. Dia itu jualannya di pinggir jalan daerah Maryland. Lapaknya itu kecil, dia jualannya itu pakai gerobak. Di sana dia masak sendiri dan jual sendiri. Orang-orang banyak yang beli karena katanya enak. Tapi yang jadi masalah adalah daging yang dia jual sama daging yang jadi isian burger itu. Jadi gini, si Joe sendiri nih ya yang ngaku bahwa daging yang dia jual itu dicampur. Nah, di sini kalian jangan berpikir bahwa daging yang dicampur itu maksudnya daging sapi sama daging ayam ya. Jadi kayak daging sapi dicampur sama daging ayam biar harganya murah, biar dia dapat untung banyak. Oh, bukan gitu di cerita ini, guys. Ingat kan yang dia membunuh orang, dia mutilasi dan dia simpen dagingnya? Benar sekali. Daging campuran yang dimaksud itu adalah campuran daging sapi dan daging manusia dari korban-korbannya. Itu kata dia loh. Oke, gue ulang sekali lagi ya, biar lo nggak salah dengar. Dia jual burger di pinggir jalan yang isinya daging sapi dicampur daging manusia dan orang-orang makan itu dan katanya enak. Tapi yang bikin mengkhawatirkan itu, menurut Joe, dia ngerasa dengan jualan begitu, dia malah dapat solusi yang cerdas. Nah, ini menurut dia. Maksudnya gimana? Karena menurut dia gini, justru itu adalah cara efisien buat nyembunyiin bukti. Bisa dibilang sakit sih ini orang. Dan kejadian ini tuh gak ada yang curiga. Orang-orang mungkin cuma mikir, wah, burger nih, pinggir jalan, enak nih. Gitu. Tapi untungnya lapak burger ini tuh nggak bertahan lama. Tapi di sini bukan karena polisi curiga sama lapaknya, melainkan karena Joe kembali membunuh orang. Nah, ini masih di tahun 1996. Dan kali ini dia ninggalin jejak. Joy membunuh seorang wanita lagi, namanya Toni Ingrassia. Tapi bedanya kali ini ada saksi. Jadi ada yang lihat Joe bersama korban sebelum korban menghilang. Nah, di sini polisi mulai tahu dan kasus mulai mengerucut ke arah Joy Metheny. Setelah itu polisi langsung pergi ke rumah Joe, mereka geledah rumahnya dan kalian tahu apa yang mereka temuin di sana? Sisa-sisa tubuh manusia yang tersembunyi di dalam area kerjanya. Plus bukti-bukti lain yang menghubungkan Joe ke korban-korban sebelumnya. Akhirnya Joy Metheny ditangkap. Setelah Joe ditangkap, setelah itu dia diinterogasi. Dan waktu diinterogasi, ini yang bikin para penyidik itu nggak habis pikir sama sikap dia. Mungkin ya, kalau orang lain, kalau ada di kasus yang sama kayak dia, mungkin orang lain ini bakal lebih banyak diem, ngejelasinnya tuh mungkin nunduk aja sambil takut. Tapi Joe itu nggak sama sekali. Justru Joe malah nggak mau diem. Dia malah dengan bangga nyeritain detail runtut kayak orang yang lagi cerita liburan. Mungkin dia berasa malah kayak lagi ngedongengin si penyidik kali ya. Dan ternyata benar, dia ngaku udah bunuh setidaknya 3 orang yang terdokumentasi. Tapi tau nggak, kalau menurut si Joe ini, dia itu malah ngeklaim bahwa korbannya itu lebih banyak, bahkan sampai belasan orang.
Tapi di sini para penyidik itu nggak bisa verifikasi sama semua klaim itu. Ya itu tadi, karena si Joy ini malah kayak bangga gitu loh cerita ke penyidiknya. Jadi penyidiknya ini kan kayak bingung juga ya buat verifnya itu gimana. Akhirnya ya udah yang tervalidasi itu cuma 3 orang itu. Terus kalau tentang burgernya, nah ini dia malah dengan santai bilang ke penyidiknya tuh kayak gini. Kalau kamu mau tahu rasanya, tanya aja sama orang-orang yang beli dari gua. Bangke nggak tuh? Akhirnya setelah itu Joy Metheny diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Pengacaranya ini sempat coba masukin argumen gangguan jiwa, tapi hakim nggak nerima. Dan akhirnya Joy Metheny divonis hukuman mati. Tapi kisahnya nggak berakhir di situ. Ketika di dalam penjara, dia nulis semacam memoir cerita kehidupan dia versi sendiri yang judulnya itu Only Human atau Hanya Manusia. Dalam tulisannya, dia nggak nunjukin penyesalan yang dia tulis. Dia lebih banyak menjelaskan logika di balik perbuatannya. Kayak dia ngerasa bahwa ya itu masuk akal. Gitu menurut dia. Dan pada akhirnya dia nggak pernah dieksekusi. Bukan karena diampuni, tapi karena Joy Metheny meninggal di penjara pada tahun 2017. Penyebabnya adalah serangan jantung saat umurnya 62 tahun saat itu. Nah, kenapa kasus ini penting? Kasus Joy Metheny ini nunjukin sesuatu yang sering kita lupa, bahwa kekerasan yang paling ekstrim sekalipun itu bisa muncul dari tempat yang kelihatannya biasa aja. Joy Metheny bukan monster dalam film. Dia nggak punya taring, dia nggak tinggal di kastil gelap, dia cuma kerja di gudang, dia jualan di pinggir jalan, dia hidup di antara orang-orang biasa. Kasus ini juga ngingetin kita, dan ini penting, bahwa ada sistem yang harusnya bisa lebih cepat tanggap. Dua pembunuhan pertamanya di tahun 1994 bisa jadi titik henti sebenarnya, kalau investigasinya itu lebih dalam. Tapi korbannya tunawisma, dan sayangnya kasus tunawisma itu sering nggak dapat perhatian yang sama. Itu masalah sistematik yang masih relevan sampai sekarang. Oke guys, segitu dulu cerita malam ini. Setelah Joy Metheny meninggal tahun 2017, kasusnya resmi ditutup. Anyway, kalau lo suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kalian punya pendapat lain tentang cerita ini, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di next video. Bye!